Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan membacakan dongeng Indonesia Surapati bagian ke-6. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Mendengar ayahanda tertangkap, maka Pangeran Purbaya melahirkan maksud hendak menyerah. Itulah sebabnya Kapten Rui disuruh mencarinya dan mengantarkannya ke Jakarta. Sinar matahari yang hendak terbenam bagai menurunkan cahaya sepuhan emas ke lembah-lembah di kaki Gunung Gede, di mana Sungai Cikundul berliku-liku mencari jalan guna mengalirkan airnya keluar dari gunung itu. Gunung Gede raksasa di pegunungan Priangan berdiri teguh di tengah-tengah alam sekelilingnya, seolah-olah menjadi pengawal daripada segala makhluk yang berdiam di daerahnya. Masih banyak penduduk daerah itu yang berkeyakinan bahwa di Gunung Gede bersemayam raja yang penghabisan, yang memerintah kerajaan Pajajaran. Mereka percaya pada sesuatu ketika raja itu akan turun kembali ke dunia dan akan mendirikan lagi suatu kerajaan yang maha besar. Gunung Pangrango ialah tempat raja bersembahyang, sedang istana adat terletak di puncak gunung. Tanah lapang di dekat kawah dikatakan tempat laskar belajar bermain senjata. Sedang hutan-hutan belantara di kakinya ialah permadani kerajaan, tempat prameswari bermain-main menyenangkan hatinya. Di hutan raya itulah tampak cahaya sebuah obor yang menerangi jalan untuk dua orang. Mereka itu sedang mencari jalannya di tempat gelap, karena siang telah lama berganti dengan malam. Yang seorang masih muda, tubuh yang tinggi dan teguh, mata yang bercahaya hitam cemerlang, kumis yang baru merabung, serta bidang bahu yang lebar menunjukkan tanda-tanda bahwa ia seorang laki-laki yang tangkas dan gagah berani. Kepalanya ditutup oleh destar berwarna-warna yang dipakainya secara serban, kain yang dibelitkan pada pinggangnya tergantung sampai ke lutut. Di pinggangnya ada tersisip sebilah keris, sedang bahunya memikul sebuah senapan senjata tentara kompeni. Obor yang menerangi jalan adalah dibawa oleh kawannya yang sudah berumur. Tubuh orang itu lebih kecil dari kawannya. Mata kecil air mukanya menunjukkan bahwa ia orang yang cerdik. Pakaiannya secara pakaian Jawa dengan bibir, sedang bibirnya hitam karena banyak makan sirih. Meskipun ia telah tua, tapi jalannya masih kuat dan cepat. Tidak kalah oleh kawannya yang masih muda. Tangan orang tua itu memegang tombak, sedang pada pinggangnya pun ada pula tersisip sebilah keris. "Jika tak salah, kita telah hampir sampai, Bapak," kata yang muda. Kiranya pembaca tentu telah dapat menerka bahwa orang muda itu ialah Si Untung, sedang yang tua ialah Kiai Ebun, yang menjadi penasehat di dalam segala buatannya. Maka menyahutlah Kiai Ebun, "Benar, menurut cerita orang, di dekat Sungai Cikundul mengalirkan airnya antara dua batu besar yang dinamakan Orang Batu Penganten adalah sebuah gua, dan di sanalah bersembunyi Pangeran Purbaya." "Kiai, mudah-mudahan nasihat Bapak tidak akan membawa akibat buruk. Sebenarnya aku bermaksud hendak datang ke tempat ini lengkap dengan laskar dan senjataku. Siapa yang akan dapat menentukan secara apa nanti Pangeran Purbaya menerima kita?"
Anakku, nanti engkau akan mengaku bahwa bicara orang tua inilah yang sebenar-benarnya. Jika kita datang berdua saja, Pangeran Purbaya akan insaf bahwa dari pihak kita mustahil akan ada sesuatu maksud yang jahat. Asal engkau dapat menjelaskan segala sesuatunya dengan bijaksana. Engkau nyatakan pula tentang mudarat dan manfaatnya segala soal yang dikemukakan. Niscaya pangeran itu akan menurut nasihatmu. Tambahan pula, bukankah Pangeran Purbaya sendiri telah bermaksud hendak berdamai dengan company? Bapak yakin bahwa ia akan bergembira menyambut kedatangan kita. Itu berarti bahwa saya akan dapat masuk kota Jakarta sebagai orang merdeka dan dapat menemui keadaan anak saya. Entahlah, merdeka. Entahlah. Bapak sangat cemburuan, sebab Bapak telah sangat banyak menyaksikan budi company. Apa terhadap kita, bangsa kulit hitam yang dipandang seluruhnya sederajat dengan budak, dan hanya boleh dipelihara sebagai budak saja. Masa datang akan membuktikan jika sekiranya company telah mungkir janji. Di hari saya memijak tanah Jakarta, masih ada kesempatan bagi saya akan menjual nyawa saya dengan harga yang setinggi-tingginya. Yang saya minta hanyalah doa Bapak. Anakku, lebih mudah engkau suruh air Cikundul itu surut mengalir ke hulu daripada engkau mengharap-harap company melupakan segala kesalahan yang kau perbuat terhadap orang putih. Penghinaan yang dilakukan atas dirinya oleh seorang budak belian tidak akan mudah diampuni atau dilupakannya. Yang serupa itu bukan saja mengenai orang seorang, dua orang, melainkan ada meliputi seluruh bangsanya. Penyelesaian dari pihak itu. Si Untung berhenti lalu memasang telinga. Suara berbisik terdengar dari dekat. Kiai Ebun menerangi seluruh tempat dengan obornya, maka tampaklah seorang kakek yang duduk berpeluk lutut sambil bersembunyi dalam belukar. Si Untung bertanyalah dengan bengis, "Hei, kamu siapa?" Beribu ampun tuanku, hamba ini seorang miskin yang mencari daun-daunan buat obat. Daun itu harus dipetik dari waktu langit bertabur bintang. Dengan perkataan itu ia pun bangkit sambil memberi salam. Tingginya sama dengan anak yang berumur 10 tahun. Kepalanya sangat besar jika dibandingkan dengan tubuhnya. Makin besar pula tampaknya karena ditutup oleh sehelai serban dari kain tebal. Pakaiannya sederhana, kerisnya berupa permainan anak-anak tapi terbuat dari emas yang bertabur permata berwarna-warna. Kiai Ebun membisikkan ke telinga si Untung, "Menurut cerita orang, di dalam pengiring Pangeran Purbaya ada tercampur orang kate. Tentu inilah kawan pangeran yang kita cari itu. Baiklah, Bapak membawanya berunding." Kiai Ebun memilih tempat di atas sebuah tunggul kayu lalu mempersilahkan si kate itu duduk pula. Si Untung meninggalkan mereka dengan maksud hendak menyelidiki tempat itu. Setelah berjabat tangan dengan orang kate itu, berkatalah Kiai Ebun, "Kiai Ebun nama saya. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena atas kemurahan Tuhan berjumpalah kita di tempat ini. Sedang saya mencari saudara kemana-mana." Si kakek terkejut lalu bertanya, "Bapak mencari saya? Apakah maksud Bapak memerlukan mencari orang yang sehina ini? Hinakah orang menjadi pengiring Pangeran Purbaya?" Si kakek makin terkejut lalu bertanya dengan gugup, "Siapa yang mengatakan bahwa saya pengiring Pangeran Purbaya? Siapakah Pangeran Purbaya itu?" Kiai Ebun tertawa lalu berkata, "Sampai-sampai ke Jakarta orang mengetahui bahwa Pangeran Purbaya ada membawa pengiring orang kate, sedang pangeran itu bersembunyi dalam hutan.
Sebab di sini tak ada kampung sejauh-jauh berjalan. Sudah tentu anaklah yang menjadi pengiringnya itu." Si kakek tidak menyahut. Maka berkata pula lah Kiai Ebun melanjutkan, "Tak usah engkau takut kepada kami. Kita senasib seperuntungan. Kami pun orang buruan yang datang dikejar-kejar oleh kompeni." Mendengar perkataan itu agak senanglah hati si kakek. Lalu berkatalah ia, "Oleh karena saya berhadapan dengan orang sesama Islam, yakinlah saya bahwa Tuhan tidak bermaksud hendak memperdayakan saya. Saya akuilah bahwa saya pengiring Pangeran Purbaya. Wulu Kudur nama saya. Apakah maksud Tuhan mencari saya?" "Kami mencari engkau karena kami ingin berjumpa dengan tuanmu." Wulu Kudur terperanjat lalu mengangkat kepala. Maka berkatalah ia dengan suara tetap, "Tuan tahu bahwa tuan saya sedang bersembunyi. Adakah patut jika saya menunjukkan tempatnya kepada orang lain, meskipun orang itu mengaku senasib seperuntungan dengan tuan saya? Lebih baik nama saya saja yang akan pulang daripada saya menunjukkan tempat persembunyian Pangeran Purbaya." "Wulu Kudur, kesetiaanmu kepada junjunganmu itu sangat Bapa hargai. Memang tidak patut engkau membuka-buka rahasianya kepada segala orang. Tapi sekali lagi Bapa katakan, kami ini adalah kawan bagi pangeran, bukanlah lawan. Kami, demi Allah." "Meskipun Bapa telah bersumpah, tapi dengan tidak seizin pangeran, tidaklah saya dapat menunjukkan tempatnya." "Hendaklah engkau memikirkan panjang, Wulu Kudur. Sebagaimana diketahui oleh sekalian orang, telah lama Pangeran Purbaya hendak menyerah. Tapi ia ingin berhadapan dengan orang yang patut-patut, bukanlah dengan patroli-patroli yang seliwat. Tuan saya yang kau lihat tadi adalah orang patut-patut yang selayak-layaknya berunding dengan pangeran. Sebab ia telah diberi pangkat letnan pada bala tentara kompeni." "Aneh," kata bapak, "tadi orang buruan, sekarang ia letnan pula. Mana yang benar?" kata Wulu Kudur dengan ragu-ragu. "Dua-duanya benar. Orang buruan yang diberi pangkat letnan karena tak mungkin dapat ditangkap, dan karena ada pula yang diharap daripadanya. Dan Tuan Bapak menerima angkatan itu sebagai siasat. Tapi hal itu lain kalilah kita perkatakan. Bawalah kami ke tempat Pangeran Purbaya. Sekali lagi Bapak bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah, datang kami ialah sebagai kawan, bukan sebagai lawan." Wulu Kudur termenung pula tak kunjung menyahut. Lalu berkata pula lah Kiai Ebun, "Dengarkanlah, kami pun tahu bahwa keadaan pangeran serba sulit. Lari-lari sambil bersembunyi itu tidak akan dapat diteruskannya berlama-lama. Laskarnya yang bersenjata lengkap sudah tak ada. Kebanyakan pengiringnya kaum wanita. Persediaan makanan pun sudah hampir habis. Tidak heran jika ia sendiri telah mengambil keputusan yang hendak menyerah. Keputusan hendak menyerah. Yang mengerasainya hanya Padmi-nya," sahut Wulu Kudur dengan bersungut-sungut. "Itu pun kami ketahui pula. Tapi percayalah engkau, kami hanya hendak berunding dengan Pangeran Purbaya. Jika sekiranya benar ia hendak menyerah dan minta diantarkan oleh orang patut-patut ke Jakarta, barulah tuan saya suka membawanya. Tapi jika ia bermaksud hendak melawan arus, tidak mustahil kami akan memperlindunginya." "Jika demikian, maulah saya percaya," sahut Wulu Kudur sambil narik napas panjang. "Tuhan kelak akan mengadili. Sekiranya Tuhan hendak memperdayakan saya, marilah saya
bawa tuan ke tempat pangeran dengan keyakinan bahwa hasil daripada pekerjaan saya ini akan berkenan pada hati pangeran dan akan mendatangkan bahagia bagi segala pihak. Mudah-mudahan Wulu Kudur, sahut Kiai Ebun. Maka mereka pun mencari si Untung yang segera dijumpainya. Akhirnya pemirsa, bersama-sama bertiga berangkatlah mereka menuju ke tempat persembunyian Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya bersama dua istrinya dan seorang anaknya telah bersembunyi di dalam suatu jurang yang tidak berapa dalamnya. Dengan sangat duka citanya ia duduk bermenung di atas selai permadani kecil, salah satu dari sisa-sisa tanda kebesarannya yang telah silam. Tempat sirih yang ada di sebelahnya tinggal terletak tidak dipergunakannya sebuah pelita kecil yang terletak di sudut memberi cahaya yang samar-samar. Di sebelah kiri duduk padminya Raden Sepuh yang melepaskan sakit hatinya dengan laku menangis terseduh-seduh. Maka merataplah ia, aku tidak meninggalkan negeriku buat menjerumuskan diri ke dalam kehidupan secara ini. Akan melarat berbulan-bulan, budakku yang sehina-hinanya tidak akan sudi menukarkan nasibnya dengan peruntungan yang serupa ini. Pangeran, apakah keuntungan yang tuanku telah dapat sekarang dengan melawan pada orang Belanda? Inikah yang dinamakan kemerdekaan oleh Syekh Yusuf? Inikah yang dikatakannya menemui surga dunia? Maka mereka pun mencari si Untung yang segera dijumpainya. Bersama-sama bertiga berangkatlah mereka menuju ke tempat persembunyian Pangeran Purbaya. Aku tidak meninggalkan negeriku buat menjerumuskan diri ke dalam kehidupan secara ini. Akan melarat berbulan-bulan, budakku yang sehina-hinanya tidak akan sudi menukarkan nasibnya dengan peruntungan yang serupa ini. Pangeran, apakah keuntungan yang tuanku telah dapat sekarang dengan melawan pada orang Belanda? Inikah yang dinamakan kemerdekaan oleh Syekh Yusuf? Inikah yang dikatakannya menemui surga dunia? Sudahlah, Den, sahut Pangeran Purbaya dengan menarik napas panjang. Apa jua yang engkau tangiskan? Nasi sudah menjadi bubur. Air matamu telah menghancurkan hatiku. Setelah ayahanda tertangkap, putus segala pengharapanku, dan sudilah aku berdamai dengan kompeni. Asal kompeni suka mengampuni aku dan suka mengembalikan kita kepada kedudukan kita dahulu. Wah, kata istri pangeran yang kedua, Raden Gusi Kusuma. Menyerahkan diri kepada kompeni sama artinya dengan menyarungkan kalung besi ke batang leher. Diam kamu, apapun jua yang hendak terjadi, kehidupan baru itu akan masih jauh lebih senang daripada hidup sengsara di dalam hutan sebagai orang buruan, kata Raden Sepuh. Sebab apa kita tidak lari ke Kartasura, di mana pamanku menjadi mangkubumi dari kerajaan Mataram? Tanya Raden Gusik. Jalan ke sana telah dipagar oleh senjata orang Belanda, kata Pangeran Purbaya sambil mengeluh. Susuhunan yang diharap-harap akan melindungi kita telah berdamai dan bersahabat dengan kompeni. Mereka itu akan menyesali kemudian hari, kata Raden Gusik. Perdamaian yang serupa itu akhir-akhir akan membawa akibat buruk jua. Engkau Raden Sepuh, engkau telah pasti akan menyesal, karena dengan ratap tangismu itu engkau menuntun junjungan kita kepada jalan salah. Segala perbuatanmu itu telah membuat dia jadi penakut. Dengan bimbingan, Pangeran Purbaya memandang kepada kedua istrinya yang sedang bertengkar itu. Sangat cemas hatinya kalau timbul perselisihan antara kedua perempuan yang sangat dikasihinya. Seboleh-bolehnya hendak dicegah segala sengketa.
Rasanya tidak akan mudah mendamaikan kedua madu yang sama tangkasnya, apalagi karena keduanya telah melupakan pri kehormatan terhadap si suami. Selama mereka hidup sengsara di hutan-hutan, untunglah datang Wulu Kudur, seolah-olah timbul dari tanah menghadap tuannya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan dulu sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.